In terms of the rankings, kita top 15 for graduate employment, which is ini sangat-sangat penting and actually showcasing kalau University of Winchester ini we have a really good reputation in terms of employability dan juga in terms of teaching kita menggunakan namanya practical teaching method. Oke, dimana buat teman-teman di sini yang nggak suka teori, kalian akan basically excited to study Winchester. Kenapa? Karena model pembelajaran Winchester ini nantinya akan sangat-sangat praktikal atau project based. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di webinar kita sore hari ini. Saya Martini Chang dari Education Overseas Services dan Mr. Edu seperti biasa bersama dengan siswa kami dari Eagle Overseas. Sore ini kita juga ada bersama Felix dari Winchester University UK. Nah, sore ini kita mau bahas mengenai peluang ke UK jalur studi dan program menarik yang ditawarkan oleh Winchester Uni. Di sini sudah ada Felix yang akan share info detailnya ke kalian. Tapi highlight-nya ada program master di UK ini, di sini masa programnya tuh cuma setahun nih ya, cepat banget. Jadi super hemat di waktu dan juga biaya. Dan kampusnya ini benar-benar kampus yang prestisnya UK ya teman-teman. Karena public UK, public campus dari government gitu. Dan dia ada spesialnya yaitu untuk kalian yang takut atau nggak lolos IELTS-nya. Nah, kalian bisa ambil internal testnya dan juga untuk di sini juga tersedia installment-nya ya. Dan biaya hidup relatif masih terjangkau dibanding dengan London. Kotanya pun indah banget ya, Winchester cocok banget untuk yang nggak terlalu suka city tapi juga masih mau nggak mau terlalu remote. Nah, buat belajar pokoknya oke banget deh di sini. Nah, ya udah deh, nggak usah pakai lama-lama, kita langsung dengerin presentasinya. Seperti biasa, untuk kalian yang mau bertanya saat presentasi sedang berlangsung, silakan drop any questions in the chat box ya, atau kalau mau tanya langsung nanti bisa raise hand setelah presentasi selesai. Okay, now let's listen to Felix to the presentation. Halo, selamat sore semuanya. Kedengaran nggak soundnya? Aman ya? Ya, Yes, aman. Bagus tanpa banget. berlama-lama kita mulai aja. Perkenalkan teman-teman, my name is Felix, University of Winchester Representative. Thank you buat teman-teman yang udah hadir di Ngabuburit sore ini. Hari ini kita akan membahas one of the public university yang udah disampaikan si Martini tadi. This is one of the public university in England, namanya University of Winchester. Oke. So why study at University of Winchester? Ini sedikit background aja. We are one of the competitive university in terms of tuition fee. Kita menawarkan banyak banget jurusan juga. Dan nantinya teman-teman akan bisa lihat list jurusan kita ada apa aja. Kita akan share itu dan juga beberapa faculty yang memang terkenal dari Winchester ini. Oke. Nah, kita adalah kampus dengan umur lebih dari 75 tahun. So we are one of the oldest public university as well di England. In terms of the rankings, kita top 15 for graduate employment, which is ini sangat-sangat penting and actually showcasing kalau University of Winchester ini we have a really good reputation in terms of employability dan juga in terms of teaching kita menggunakan namanya practical teaching method. Oke, dimana buat teman-teman di sini yang nggak suka teori, kalian akan basically excited to study Winchester. Kenapa? Karena model pembelajaran Winchester ini nantinya akan sangat-sangat praktikal atau project based. Oke, aku mau play sedikit dulu video buat teman-teman in case kalian pengen lihat seperti apa bagusnya University of Winchester ini.
Oke, jadi itu sedikit preview dari campus video kita. Tapi kalau ditanya di mana sih Winchester ini, we are actually located in the middle of England. Ya, jadi ini adalah peta UK untuk memudahkan teman-teman locate university kita. We are basically in the city yang namanya sama seperti nama kampusnya, which is Winchester, which is 1 hour away from London. Tapi kita juga dekat banget ke kota-kota port di sekitarnya, which is Southampton. Itu only 15 minutes by car. Kita juga dekat ke Portsmouth dan juga kota pariwisata Bournemouth. Ya, jadi kita lumayan dekat. Bisa dibilang kita adalah one of the UK hub karena lokasi kita yang ada di Central of England. Ini adalah train station campus. Jadi kalau teman-teman ketika berkuliah di UK, ketika kalian mau pindah-pindah kota, sebenarnya di UK itu lumayan gampang. Teman-teman itu bisa hop on a train dan kita ada juga namanya subsidized fee buat teman-teman as a student. Kalian itu biasanya hanya bayar fee tiket itu hanya setengah. Ya jadi buat teman-teman yang let's say pengen keliling kota UK, ini adalah salah satu mode of transportation yang paling general yang dipakai student-student di UK. Oke. So, sedikit fun fact juga, Winchester ini selain hub of the UK, kita juga adalah number one for the happiest city in the UK. Ya, jadi bisa dibayangin, ini adalah kota yang very very peaceful. Teman-teman bisa lihat 3 foto di bawah. Ini adalah beberapa snapshot dari kota Winchester during springtime. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya malahan Winchester itu nggak mirip seperti UK, ya, tapi lebih mirip ke kota-kota mini Eropa. Ya, jadi it's really really nice, especially during spring and summer time. Itu adalah peak time yang turis itu paling banyak ke Winchester biasanya. Oke, nah selain kotanya bagus and also the happiest city, definitely kita juga rank as one of the safest city in the UK, which is itu sangat penting buat teman-teman Indonesia, especially international student as well. Nah, di Winchester sendiri, karena kita bukan kota besar, ya jadi we have a lot of festival instead of malls. Memang kita ada malls, tapi malls kita cuma ada satu. But I think kamu bisa nemuin anything that student need within the city center. Seperti contohnya kita ada Asian Market juga, ya kita ada shopping lanes dan juga one of the big malls. Ya, but beside those, kita juga punya banyak attraction in terms of festival and also event yang tiap tahunnya kita selenggarain di kota Winchester ini. Oke, ini beberapa festival yang terkenal seperti Foodies Festival, Boomtown, ada juga The Grand Festival, itu adalah one of the best festival for opera, dance, and also jazz performance. Kalau teman-teman into uh, yang namanya opera atau dance performance ya. Kita juga banyak banget yang namanya food festival, biasanya itu during spring summer. Kita ada beberapa foodies festival juga di winter. Ya, jadi kalau teman-teman search Winchester Christmas Market, kita juga punya salah satu Christmas market yang terbaik yang ada di UK. Oke, so this is the map of Winchester University. Ini adalah peta ya dari over campus view. Jadi bisa dibayangin kampus kita itu besar banget ya teman-teman di sini. Kita area lokasinya mencakup 60 acre atau sekitar 60 hektar ya, dan kita punya sekitar 30 building ya di area ini. Ya, tiap faculty itu mereka biasanya punya building masing-masing dan yang warna putih itu adalah city centernya. Ya, jadi bisa dilihat kampus kita itu right in the city center. Ya. So, in terms of campus highlight, memang kita terkenal untuk beberapa jurusan. For example, like business school, we are one of the oldest business school yang paling praktikal. We are also one of the renowned architecture school. And also kita salah satu student support terbaik. Ya, jadi Winchester Student Union adalah peraih student union terbaik ya 5 tahun berturut-turut untuk student activities and also societies for UK University. So, kita menyediakan banyak banget sports club yang teman-teman bisa ikutin if you're into sports or into society. Nah, yang paling penting juga adalah student experience, di mana kita punya yang namanya one of the best career support, di mana career employment team kita membantu student-student not only for for placement, but also untuk cari part-time jobs, and also full-time employment after your graduation. Nah, berikut adalah jurusan yang teman-teman bisa ambil di University of Winchester. Ya, kita ada program
S1 dan kita juga ada program S2. Ya, untuk S1 sendiri di UK hanya 3 tahun. Teman-teman bisa join dari SMA, selesai SMA. Dan yang unik tentang Winchester ini adalah kita punya average tuition fee yang sama untuk semua jurusan. Ya, jadi average tuition fee kita itu ada di sekitar 12.000 per tahunnya. Oke. For postgraduate, kita ada beberapa opsi. Yang paling populer itu definitely MBA. Kita adalah one of the best MBA school within England. Kita punya banyak MBA specification buat teman-teman yang mengambil, for example, marketing, management, atau entrepreneurship, or international business. Ya. MBA kita juga nggak perlu pengalaman kerja. So if you are fresh graduate, teman-teman more than welcome to join our MBA. Dan MBA kita sangat-sangat singkat karena belajarnya hanya 10 bulan. Tapi nanti ada yang namanya post project ataupun live project ditambah 2 bulan. Jadi kurang lebih durasi kuliah S2-nya itu hanya 1 tahun atau sekitar 12 bulan. Oke. Nah, di samping MBA, definitely yang popular, kita juga ada courses seperti digital marketing, international business, project management, dan courses di bidang IT and cybersecurity. Oke. Nah, one thing that is pretty unique about Winchester juga adalah kita adalah one of the best school for public health. Ya, jadi buat teman-teman yang punya aiming kerja di bidang public health atau social work, something like that, kita punya jurusan MPH di social science kita yang sangat-sangat populer juga. Ya, kenapa? Nanti kita akan lihat why-nya. Tapi in summary, Winchester ini juga punya co-ownership dengan salah satu rumah sakit terbesar milik pemerintah di UK. Ya, jadi kita bisa nge-place student untuk bisa masuk ke healthcare industry. Nah, ini beberapa courses yang mungkin punya yang namanya work placement, di mana nanti teman-teman bisa mengambil kuliah, plus nantinya ada yang namanya work placement, semacam internship atau magang, tapi magangnya itu yang dibayar. Ya, jadi namanya itu paid work placement, dan this is guaranteed untuk beberapa course yang kita punya, seperti bisnis, computing, education, and also health and nursing. Ya, ini yang tadi aku udah sempat sebutin di awal. Winchester itu juga punya co-ownership dengan rumah sakit terbesar NHS, Royal Hampshire County Hospital. This is one of the public hospital yang ada di England. And kita every year nge-place ratusan student ya untuk beberapa posisi seperti di nursing, adult care, mental health, physiotherapy, and also public health and social work. Ya, jadi kita punya beberapa guarantee placement khusus untuk program ini. Dan yang paling special about our nursing adalah kita adalah satu-satunya kampus di UK yang nggak punya cap untuk nursing. Ya, jadi artinya kita bisa accept sebanyak mungkin student nursing every single year. Ya, yang mungkin berbeda dengan capacity kampus-kampus yang lain yang biasanya punya cap untuk jurusan nursing and health. Oke, law degree as well. Dan juga ini ada beberapa alumni kita. Nah, in terms of accommodation, nantinya teman-teman bisa stay on campus. Kita punya pilihannya itu kalian bisa stay di akomodasi yang bekerja sama dengan kampus atau yang milik kampus, atau teman-teman juga bisa ibaratnya rent flat ataupun kos-kosan yang berada di luar kampus. Oke, jadi untuk stay itu biasanya fleksibel. Selama teman-teman udah di atas umur 18 tahun, kalian itu nggak diharuskan untuk stay di dalam kampus. Oke, kita ada beberapa opsi, tapi opsi yang paling populer adalah Saint Elizabeth, which is catered accommodation kita. Catered accommodation ini maksudnya adalah teman-teman udah pay all in, board and also food, ya jadi udah termasuk makan dan tempat tinggal. Kosnya itu hanya di sekitar 200 per minggunya. Ya, jadi bisa dibayangin living cost per bulannya itu even di bawah 1.000. Ya, jadi kalau di Winchester itu teman-teman bisa jauh lebih hemat in terms of living cost. Oke. Nah, in terms of admission, sebenarnya lumayan simple ya, kita accept SMA student. Jadi buat teman-teman yang apply ke S1 kita menerima anak-anak Indonesia yang selesai sekolah kurikulum nasional di SMA.
SMK ataupun paket C. Lalu untuk teman-teman yang S2, ya kita mengharuskan teman-teman punya degree S1, bisa dari kampus manapun, atau diploma D4 dengan minimal IPK 2,6. Oke, ini adalah syarat in terms of academic. In terms of English, kita membutuhkan yang namanya IELTS UKVI, IELTS Academic ya. Jadi teman-teman nggak perlu ngambil IELTS yang UKVI, hanya perlu ambil yang IELTS Academic biasa ya. Itu nilainya kita hanya minta di 6,0 dengan minimal band 5,5 sama untuk S1 maupun S2. Ya, jadi in terms of IELTS-nya atau English-nya itu similar S1 dan S2. Nah, atau teman-teman juga bisa mengambil yang namanya Free Internal English Test dari Winchester. Itu kita alokasikan free untuk semua student satu kali, dan itu bisa dipakai untuk teman-teman sebagai pengganti IELTS ya. Jadi buat teman-teman yang let's say mau menghemat biaya IELTS sekitar 3 juta, teman-teman nanti bisa request for approval untuk ngambil tes internal Winchester ini. Oke, modelnya nanti akan seperti IELTS, tapi teman-teman bisa tes online itu dari rumah saja. Ini adalah fees and scholarship kita. Basically, fees yang 12.000 itu udah terpotong scholarship, karena scholarship kita otomatis. Untuk S1 di sekitar 4.000, untuk S2-nya scholarship-nya lumayan besar, which is di 5.000, dan teman-teman masih bisa dapat lagi early bird discount. Kalau teman-teman apply early dan juga making early payment, itu kita ada tambahan sebesar 500 pound sterling untuk early bird discount. Ya. Kita juga ada payment plans buat teman-teman yang butuh financial aid. Teman-teman bisa ajukan yang namanya installment payment, itu dari 2, 4, sampai 6 kali. Ya, jadi ini bebas, nanti bisa ditentuin oleh teman-teman, nyamannya itu di berapa. Oke, but in general for undergraduate and postgraduate, tuition fee kita di 12.000. Nah, untuk intake sendiri, kita ada 3 kali intake, yaitu di September, di Januari, dan di bulan Mei. Ya, jadi teman-teman bisa join 3 kali setahun di intake tersebut. Iya. Nah, untuk beberapa jurusan, kita juga membutuhkan namanya interview, jadi seperti jurusan musical, teater, nursing, dan juga psikologi, itu biasanya ada interview. Tapi kalau untuk jurusan seperti bisnis, MBA, itu biasanya kita nggak ada interview. Oke. Teman-teman nantinya juga harus menyiapkan namanya essay ataupun SOP, Statement of Purpose, yang ditujukan sesuai dengan jurusan masing-masing. Just to sum up, 5 alasan kenapa teman-teman harus pilih University of Winchester. Yang pertama itu definitely affordable fees. Kita adalah one of the most affordable campus in the UK yang punya public. Yang kedua, kita punya award-winning campus, not only in terms of building, tapi kita punya reputation yang sangat-sangat bagus in placing our student to employment. Jadi teman-teman bisa dapetin not only support untuk education-nya, tapi ketika teman-teman nantinya mau mulai bekerja ataupun mulai in terms of career di UK. Oke, kita punya dedicated support from admission. Untuk nursing and health science, kita adalah kampus yang sangat-sangat affordable untuk itu juga. Dan yang terakhir adalah lokasi kita yang sangat-sangat praktikal karena kita terletak di tengah-tengah Central England. So that's it about Winchester. Mungkin itu yang aku bisa sampaikan. And nextnya mungkin kita akan bisa open sedikit Q&A. Oke, thank you Felix. Thank you. Really nice presentation ya about Winchester Uni nih. Kalau kita belum belum mature student, mungkin sis kita pengen ya sekolah di sini. Menarik banget, kampusnya aja keren banget, super. Nah, oke, kita goes langsung to the questions ya. Nanti buat yang mau raise hands, tanya-tanya langsung sama Felix, boleh ya, kalian langsung raise hands aja. Nanti aku persilahkan untuk unmute. Oke, sementara itu kita bacain dulu. Izin bertanya, kalau di kampus luar negeri itu apakah harus trade major gak ya? For example, we graduated from vocational high school. Harus trade major, maksudnya gimana? Sorry, sorry. Let me see the Majornya question. sama kali gitu loh. From Nico. Harus major yang linear kali ya, maksudnya. Iya.
Oke, I think kalau untuk SMA is still okay karena if you're aiming for bachelor, kamu bisa dari background apapun and then goes to any background. Tapi kalau untuk S2 di UK itu agak tricky karena biasanya untuk S2 butuh yang linear. Ya, jadi karena S2-nya juga sangat singkat, cuma 1 tahun, biasanya mereka butuh student dari relevant background. Tapi kalau untuk S1 itu biasanya nggak masalah. Oke, karena sedikit nambahin S2 itu mereka akan butuh contohnya, kan kebanyakan major student ya S2 ya, jadi kayak kerjaannya gitu-gitu yang linear. Betul. Mm-mm. Lalu lalu untuk transportasinya apakah bike friendly? Oh, ada yang mau goes nih kayaknya, Vel. Iya. Nah, kalau misalnya teman-teman suka go west, I think kalian itu akan happy banget di Winchester. Kenapa? Winchester itu bisa dibilang kota yang go westable banget ya, dari ujung ke ujung. Karena enak, kotanya itu nggak hilly ya. Jadi di UK itu banyak banget kota yang jalannya itu naik turun ya. Jadi kalau teman-teman sepeda let's say di kota-kota lain mungkin itu akan agak susah karena uh, medan areanya agak susah ya. Tapi kalau di Manchester karena kita adalah flat landscape in terms of townnya itu basically teman-teman bisa cycling everywhere ya. Dan in fact nanti kalau teman-teman di Winchester kalian juga akan lihat banyak banget orang-orang yang sepedaan. Nah, jadi itu hal yang cukup biasa kalau di Winchester. Oke, boleh ditambahin nggak, Vel? Kalau Mm-mm. misalnya kayak di Oxford atau di ini apa namanya Brighton, kayak gitu juga nggak? Flat juga nggak landscape-nya? Kalau Oxford, Oxford Soalnya ada Brighton yang lagi lumayan. galau nih, ada yang lagi galau mau ambil social adult care apa Yes, Winchester. kalau Oxford and Brighton lumayan flat juga, jadi nggak masalah sih untuk cycle. Ya, yang biasanya lumayan agak susah untuk bisa go west itu di area utara atas. Jadi kayak di Scotland, ya. Jadi yang di Hmm, bagian atas itu biasanya landscape perbukitan ya. kotanya agak bukit, ya betul. Oke, jadi masih aman lah ya yang mau goes no. Mm-mm. Aman banget, ya. Oke, lalu aku ada pertanyaan titipan nih. Jadi untuk student tuh dengan L-level Cambridge, kalau international school di Indo kan, nah Ya, pathway-nya ke S1-nya gimana? Apa bisa dari level kelas 10 atau ke 11 atau harus selesaikan grade 12 dengan A-level-nya, Vel? oke. Jadi kita itu sebenarnya accept A levels um, and also grade 12. Ya, jadi dua-duanya itu bisa di accept as long as punya salah satu aja. Jadi tergantung nanti lulusnya itu dengan apa. Tapi kalau misalnya dari kelas 10 atau 11 terus ambil ke sana foundation kah atau apa, itu bisa nggak sih? Atau harus tamat kelas 12 dulu? Bisa. Jadi kalau teman-teman belum selesai kelas 12, kalian Mm-mm. bisa ambil yang namanya foundation atau Dari pengganti kelas kelas berapa ya? 12. Ya. Foundation-nya berarti kalau dari Indo dari kelas berapa, Vel? Kelas 11 selesai. Ya, Oh, berarti setahun aja ya foundationnya. betul. Oke. Dari kelas 11 ya, bisa ya. Ya, bisa dari kelas 11. Oke. Next question. Untuk cyber security, apakah ada graduate employment-nya juga? Graduate employment maksudnya Graduate placement, visa deh kayaknya ini. graduate visa ya. Harusnya ada. Karena kalau untuk master itu semua jurusan itu pasti dapat post study work visa, regardless jurusannya apapun. Nah, mungkin Felix bisa jelasin graduate visa Mm-mm. berapa lama kah, lalu apa namanya bachelor Mm-mm. sama master dapatnya berapa gitu supaya mereka tahu. Oke. Nah, untuk bachelor sendiri di UK, per UKVI update yang terbaru, teman-teman bisa mendapatkan visa bekerja up to 2 years untuk S1. Untuk S2 itu teman-teman nanti dapatnya sekitar 18 bulan. Ya, jadi ketika teman-teman selesai, kalian itu boleh stay di UK selama itu dan bekerja. Nah, pertanyaannya adalah kalau visanya itu habis gimana? Teman-teman biasanya diharuskan untuk recontinue atau yang namanya re-extend visanya 3 bulan sebelum expired. Jadi kalau semisal teman-teman lagi bekerja, kalian harus minta company yang biasanya untuk sponsorin visa continuity-nya. Oke, tapi itu possible. Dan biasanya visa extension itu bisa dapat 2 tahun sampai 5 tahun, tergantung um, decision dari company tempat bekerja. Oke, karena biasanya mereka yang akan ajuin ke UKVI untuk extension. Um, Selama studi as a student, teman-teman juga bisa bekerja sambil kuliah menggunakan visa student kalian itu 20 jam per minggunya. Ya, kerjanya itu
boleh apapun, nggak harus di dalam kampus, jadi boleh off and on campus. Minimum wage-nya berapa, Vel? Mungkin boleh di-share dan Minimal wage itu di sekitar comparison 10 sama. sampai 15. Ya, jadi Oke. 10 sampai 15 tergantung balik lagi tipe pekerjaan. Jadi kalau in average buat cost of living masih ke cover ya? Ke cover. Oke. Karena kalau kita hitung minimal salary aja 10 pound sterling per jam, per minggunya itu bisa 200 dan 200 dikali 4 itu 800, which is udah mid cost of living di Winchester yang hanya sekitar 850. Oke. Hmm. Oke, and then next, ada batas umur kah untuk master atau graduate diploma? Untuk master, good news-nya kita belum ada batasan umur, ya, tapi kalau bisa di bawah 50 tahun. Itu suggestion-nya. Ya, UK terkenal ramah untuk major student ya, teman-teman. Jadi no worries kalau untuk usia. Oke, and then ada lagi ke pertanyaan? Oh ya, sambil ini file ada yang tadi nanya juga, kalau misalnya di sana student support-nya after graduate itu gimana? Dari maksudnya untuk channel dari opportunity career-nya Mm-mm. gitu-gitu. Dari Winchester tuh biasanya studentnya pada kemana gitu? Oke. Apakah di Winchester atau di luar itu gitu? Yes, a good question. I think most of the student itu pastinya di luar Winchester karena again Winchester itu kota kecil. Pastinya semua student selesai itu mereka pasti mau aiming kerjanya di London. Oke, so memang most of the company juga ada di London. Jadi bisa dibilang most of our students setelah employment itu mereka pasti ke London. Unless mereka yang ngambil di bidang health. Jadi masih banyak banget student yang tetap stay-nya itu di Winchester karena mereka aiming untuk masuk ke rumah sakit pemerintah yang tadi. Oke, karena teman-teman harus ngerti juga for health related subjects hanya ada beberapa kampus itu yang punya partnership dengan rumah sakit, punya pemerintah. Ya, which is itu yang paling bagus. Jadi kalau teman-teman ngambil contohnya health related subjects, kalian itu harus bisa aiming untuk kerja di hospital public karena itu yang gajinya paling besar basically. Pertama, kedua adalah dari segi continuity karir itu adalah yang lebih menjanjikan karena in terms of visa biasanya mereka bisa sponsor the longest karena again mereka punya pemerintah, they are not private company kayak gitu. Iya sih, dan untuk Hmm, PR pathway-nya jauh lebih sangat-sangat possible levelnya kalau betul untuk betul yes. PR-nya. Oke, terus jadi ini di sini saving banyak ya, Vel. Kalau misalnya kuliahnya di Winchester, ya kan, Mm-mm, biaya hidup jauh lebih murah, and then kerjanya di London, enak banget ya. betul. Jadi in Oke, fact, fun fact aja sebenarnya karena Winchester tuh nggak terlalu jauh from London, banyak banget orang-orang lokal ya kita bilangnya like bule-nya itu malahan mereka kerjanya di London tapi tinggalnya di Winchester. So every day ya mereka commute aja gitu pakai kereta 1 jam. kayak Jakarta Bogor, Jakarta Bekasi Betul gitu-gitu lah ya. betul karena itu akan lebih affordable daripada mereka sewa flat atau tinggal di London. Karena in terms of living cost London itu pasti 2 kali lipat dari Winchester, which is di 1.500 per bulan. Oke, Oke, kayak Jakarta Felix, Bogor lah ya. Yes, Felix mau Utami. nanya. Ya, boleh. eh ini ada titipan pertanyaan. Mungkin nggak Mm-mm. sih ada kebijakan dari kampus untuk teman-teman yang cuma tamat SMA tapi mereka punya quite long experience untuk pursue master? Kita belum bisa for that. Belum Ya, bisa ya? ya. Karena memang, jadi sebenarnya bukan dari kampus doang. In terms of visa juga nantinya akan sangat problematik. Kalau misalnya dari kampus mereka approve student yang let's say lulus SMA with a lot of experience, tapi mereka nggak punya degree in S1-nya. Itu akan jadi masalah ketika nanti kampus di semacam audit ya oleh UKVI atau Immigration, itu biasanya kampus yang akan kena masalah. Jadi biasanya kita akan try to avoid that, dan kita mengharuskan rules yang lumayan strict untuk S2 itu harus punya bachelor degree minimalnya. Atau D4.
Tapi kalau misalnya kayak dia dari D3, uh, bukan D4 ya, D3, D2 gitu, ada possibility nggak? Ya, untuk D3 kita ada possible road. Ya, kita ada jalur yang namanya pre-master yang teman-teman bisa ambil. Itu hanya 6 bulan, lalu masternya 1 tahun. Jadi ada additional timing aja. Kalau Jadi yang dari SMA D3 tadi ke pre-master juga nggak bisa. nggak bisa. Jadi untuk Oke. pre-master minimal harus di D3 mulainya. Oke, oke. Yap. Oke, oke, next questions. Total semua biaya untuk project management master termasuk bank statement di embassy. Oh ya, boleh dibahas tuh soal visanya, Vel, sekalian. Syaratnya gitu-gitunya. Yap. Jadi untuk visa UK minimal biasanya bukti keuangan diminta itu sekitar 400 juta. Itu udah include yang namanya tuition fee, which is yang 12.000, plus living cost 1 tahun, sekitar 9 ribuan. Ya. Tapi uniknya UK adalah ketika visa application, teman-teman hanya perlu menyertakan yang namanya bank reference, jadi bukan bank statement. Ya, bedanya adalah teman-teman nggak perlu memberikan atau provide mutasi per bulan. Ya, dan yang diperlukan itu hanya selembar referensi bank, which is itu yang teman-teman minta ke bank, let's say 1 atau 2 minggu sebelum apply visa. Nah, jadi lumayan simple. Dan visa approval untuk UK itu masih sangat-sangat tinggi untuk Indonesia kalau kita compare ke negara seperti Kanada, Australia, even US. Untuk saat ini approval dari UK itu adalah yang paling tinggi. Kayak gitu. Keren kan, guys? Udah gitu visanya nggak semahal Aussie. Ya Mm-mm. nggak sih? Cuma sekitar 11 jutaan deh kalau nggak salah ya. Betul. Untuk UK. 11 Ha. juta visanya. Dan Ngomong-ngomong seperti untuk postgrad itu bayar lagi nggak sih mereka? Misalnya kayak mereka mau ambil post study visanya, bayar lagi Nggak nggak? bayar, nggak. Nggak bayar wis, kan? keren. Aku itu baru naikin harga dari 2.300 jadi 4.600. 2 kali Iya. lipat, gila banget kan. Buat teman-teman yang Semua belum pada tahu, siap. ini adalah satu peluang yang bagus Mm-mm. ya. Iya, compare to maksudnya sekarang kita pun sebagai agent lagi desperado ya sis untuk Aussie. Untuk sekarang-sekarang ini karena mereka ada kebijakan baru dan itu lumayan memberatkan gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada pilihan lain, such as kayak di UK gini, boleh dicoba gitu ya. Karena visanya juga relatif jauh lebih mudah. Oke, lalu next question. Oh ya tadi belum Vel. Yang Total mana? biaya untuk project management master. Total Sama, 12.000. 12.000 ya, dua belas Ya, ribu berapa? 400 ya kalau nggak salah Vel. ya sekitar segitu. 12.500 kurang lebih. Oke, let's say 12.500 ya. Itu untuk tuition fee-nya 1 tahun dan nggak ada hidden fees lain ya, Vel. Kayak misalnya material fee atau apa gitu, ada nggak nanti? Sudah all in. Sudah all in ya, berarti Ya, cuma tinggal bayar itu and then visa, ya kan? betul. Medical Iya, check up gitu-gitulah. as itu kan sebenarnya kan Winchester itu kan kota kecil. Untuk public transportnya gimana ya, Felix ya? Pakai bus kita. Mm-mm. Pakai bus. Ya, Tapi jadi kemana-mana pakai bus. Tapi sebenarnya kalau orang-orang di Manchester itu jalan kaki sih, to be honest. tapi lumayan oke, maksudnya public transportnya ya aku nggak tahu ya di sana gimana. Kalau kita Maksudnya pakai bus, berarti kita populasi busnya itu banyak orang-orang tua. Karena yang muda-muda itu lebih milih sepeda atau jalan kaki, kayak gitu. ah, Tapi kampusnya ini oke sih, karena di tengah kota. Jadi kayak Iya, walk. jadi sebenarnya mau kemana-mana jalan kaki. Kayak kita Heeh. nggak, ketika aku di situ aku nggak pernah pakai bus. Maksudnya kalau untuk ke city center ya. Unless kalau mau keluar kota, itu kita pakai bus bisa, atau paling cepat itu pakai train. Karena train station itu benar-benar cuma jalan ke entrance campus, belok kiri 5 menit. Jadi benar-benar dekat banget. Jadi jadi kalau kita teman-teman geret koper juga itu gampang sebenarnya. jadi kita siap-siap hidup di era Anglo-Saxon ya. Salah. Anglo-Saxon. Iya, udah gitu bangunannya banyak cantik-cantik lagi Iya, kan. Yes, karena itu kota nganggap aku Winchester ini bagus kan banget. kota tertua. So, sebelum ibu kota UK jadi London, dulunya itu Winchester. Teman-teman boleh search. Jadi ini adalah ibu Historinya. kota UK versi dulu. Jadi special region lah Winchester ini.
betul. daerah istimewa. Oke, oke, Vel, lalu ada yang nanya nih, kalau untuk installment boleh dijelaskan kah? Untuk installment, basically kita ada pilihan buat teman-teman yang mau installment itu bisa up to 6 kali maksimalnya. Itu tanpa bunga. Ya, jadi kalau teman-teman nantinya mau pilih installment, nanti tinggal kabarin aja kira-kira nyamannya di berapa kali installment. Nanti kita akan prepare yang namanya schedule payment-nya. Ya, 6 jadi nanti kali Maksimal akan sampai dalam tertera 1 berapa? tahun. di offer letternya. Gimana? Maksimal sampai berapa kali itu, Vel? Maksimal 6 kali, berarti nanti kalau course-nya 12 bulan, itu per 2 bulan bayarnya. Hmm, Hmm, oke, asik banget ya. Tuh, bisa dicicil, teman-teman. betul. Dicicil Iya, setahun. untuk ini Val, ada yang nanya ya, dari kemarin sih gue dapet pertanyaan terus, gue belum jawabin, gue suruh ikut webinar, mudah-mudahan orangnya ikut. Dia Oke, nanya, untuk kerja part-time student di sana kerjanya gampang nggak? Karena mengingat ini bukan London. betul. Justru karena bukan London, itu jauh lebih gampang. Karena harus diingat, London itu kampusnya banyak banget. Jadi, the amount of student yang mau nyari part-time itu bisa dibilang 10 kali lipatnya Winchester. Biarpun Winchester is not a big city, tapi kita punya lumayan banyak industri yang membutuhkan part-timer. Jadi anything bisa kerja di restoran, di coffee shop, di shopping mall, ya anything selama nggak milih-milih kerja, itu pasti bisa dapat. Dan Untuk dapatnya minimum jauh wage, lebih gampang. Gimana? untuk minimum wage. 10 sampai 15. Ah, oke. Ya, Terus ini dari kampus juga ada ya student support kayak apa part-time gitu, maksudnya part-time untuk list ada. ya part-time listnya ada ya. Betul. Oke, nanti bisa Kita bisa dibimbing untuk provide itu, resume, ya. interview preparation gitu bisa ya. Betul. Loh, nice banget kan guys. And then, oh ya, ada Mm-mm, juga yang nanya kalau dari master degree udah punya master, terus mm-mm. master lagi bisa nggak, Vel? Bisa. Nah, Dengan oke. jurusan berbeda. Kabar bagusnya tuh UK bisa begitu. Kalau di Aussie kan susah, nggak bisa. Mm-mm, Jadi bisa, tapi jurusannya lain ya. betul. Mm-mm. Oke, next question. Bank reference atau bank statement apakah bisa boleh dari digital bank? Boleh, boleh aja. Boleh aja Digital ya. bank itu maksudnya, contohnya bank apa? Dari BCA itu kan digital bank. Terus Law Oh, Bank kayak gitu-gitu kan mereka harusnya dari bisa sih. bisa sih karena student aku aja ke Kanada dia pakai Selama selama rekening mereka bisa Genius mengeluarkan digital. bank reference. Oh, oke. Kalau Mm-mm. dia mau pakai bank statement juga Bo- Lebih lebih bagus bagus. lagi. Iya. Walaupun bank digital nggak masalah guys, karena Mm-mm. student aku ke Kanada, Kanada loh yang lebih susah ya visanya. Itu dia pakai digital banknya. Harusnya bisa, nggak masalah. Oh, si bank. Oh, si Boleh sih, bank. Bang. Oke juga. Ya, Oke. selama ada catatan mutasi dan lebih baiknya lagi kalau ada reference itu nggak masalah. Oke. Next Mm-mm. question. Anak saya kelas 2 SMA sekarang. Kapan bagusnya daftar? Syarat scholarship-nya apa atau gimana? Oke, kalau masih 2 SMA berarti harus ditentuin dulu. Yang pertama adalah mau selesai SMA-nya enggak. Kalau pertanyaannya tidak mau selesai SMA, berarti waktu apply-nya adalah sekarang. Karena harus berangkat di September. Kalau mau selesai kelas 12 dulu, berarti berangkatnya di September tahun depan. Jadi masih ada waktu untuk prepare. Dan untuk scholarship itu basically nggak ada syaratnya. Selama teman-teman pakai paspor Indonesia, itu akan dapat scholarship yang tadi. Wis ada gunanya ya paspor kita ya. Akhirnya, Akhirnya gitu loh. Selepas dilema belum paspor hijau ya. Tuh dikasih scholarship tuh. Dari paspor Indonesia. Keren nggak? ya sekarang kita even lebih keren dari Malaysia dan Singapura karena mereka scholarship-nya nggak sebesar Indonesia. Jadi Wih. kalau di sini statementnya nih Kasta untung dia Indonesia lebih WNI. tinggi di sini, ya. Untuk pertama Akhirnya. kalinya ya. Iya, akhirnya. Honestly, di negara lain juga gitu loh. Indonesia lebih diutamakan kadang. Heeh. Hebatnya begitu sih. Oke, jadi Kak Parli ngomong nih, langsung aja kalau misalnya anaknya nggak mau finish kelas 12, dari kelas 11 nih sekarang ya, time-nya ya. Minimal IELTS tadi, Vel, boleh diulang mungkin? Minimal IELTS 6 nilainya di overall, minimal bandnya semuanya di 5,5.
Atau bisa pakai internal test juga. Atau Jadi bisa internal test free, ya Ini betul. harus UKVI nggak kalau IELTS Nggak ini? harus nggak, akademik kalau aja. yang ini nggak, sis. Yang Yang ini harus nggak perlu. UKVI yang Adult care social doang, adult ya. care. Karena dia program khusus. Betul. Dari government juga ada. Nah, oke. Lalu, maaf sekali saya terlewat. Saya boleh lihat slide list jurusan dan tuition fee-nya. Boleh Boleh kasih lihat dong. itu? Slide jurusannya sebentar. Kalau Sama untuk tuition fee tuitionnya sama sama aja di semua. 12.000. Untuk jurusan S1 S2 nih. Nah, Ini S2, S2, S2 ya. oke, kita bukan S2 berarti. ini yang mau ambil double S2, second S2. Second S2, oke. Nah, jurusan yang di orange itu, di highlight orange, itu biasanya yang favorit. Kalau di sini. Nah, Kalau kita bicara tentang in-demand-nya apa sih? Yang jurusan yang orange itu memang in-demand juga kah kerjaannya? Ini kita bicara masalah kerjaan soalnya. kalau kita bilang demand kerjaan, itu pastinya yang health related. Kalau kita Hmm. bilang dari demand, itu yang bisnis. Ah, Mm-mm. Karena gimana pun dari Indonesia masih banyak orang yang ngambil bisnis. I mean, it's still the favorite. Hmm, Um, Mau gimana cari pun, kerjanya ya kan? gampang juga, Vel, kalau lulusan Gampang-gampang itu. susah kalau bisnis. Tapi kalau untuk science itu gampang. Kayak IT, cyber security gitu lebih gampang. Yes, jauh lebih gampang juga. kalau Tapi project management tuh masa depannya gimana sih Felix di sini di Masa London? depannya tergantung studennya, sis Utami. Kita nggak bisa menjamin, tapi kalau let's say mau jurusan bisnis yang paling aman dan high on demand, itu bisa ke MBA. Makanya gimana pun, MBA UK itu masih favorit karena dia versatile dan student itu bisa masuk ke banyak department yang beda-beda dengan MBA. Karena kalau let's say ambil digital marketing itu hanya benar-benar ke marketing side dari corporate doang. Jadi memang jobnya lebih ke limit. Tapi kalau MBA itu basically lebih fleksibel aja sih. Bisa ke banyak industri. Jadi kalau mau ditanya, 3 jurusan yang direkomendasi bisa dibilang MBA, cyber security, sama public health. 3 itu. iya, setuju sih untuk MBA Mm-mm. karena kayak student yang di Kanada pun dia MBA bisa kerja di klinik. Guys, ini ada yang coret-coret gimana nih? Hah? Ada apa? Ada yang nyara-nyara, cuman aku juga dari tadi berpikir untuk menghapus, cuman gue juga bingung hapusnya. Ya ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting masih Diganti. kebaca ya. Ya, ya, oke. Ada question atau yang mau langsung tanya, unmute gitu, teman-teman? Ini menarik sekali loh Oh, ini kampusnya. Dari Kak Pram ya? Silakan, Pram. Boleh, iya, boleh. halo. Hai, sorry agak sedikit kelewat tadi ya. Ini aku menarik sekali sih karena sebenarnya to be honest, diriku udah master cuma mau mengambil another master degree gitu ya. Mm-mm. Gimana? Kalau untuk MBA ini kalau nggak salah ada apa pre-test gitu ya kalau untuk buat ngambil MBA. Kalau nggak salah ya ada kayak tes GTA gitu untuk tes basic knowledge in management gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu sih? Kita nggak ada, luckily. Jadi aman sih. Hmm, Nah, mungkin aku bisa share lagi ke Pram ya namanya. hmm, Oke, modul MBA-nya ya. Jadi kamu bisa lihat kira-kira belajarnya apa aja. Kita nggak ada modul tes seperti pre-management test, atau kita nggak butuh seperti SAT, karena ada beberapa kampus yang butuh juga. Tapi basically, kalau yang di Winchester itu, aku akan kasih lihat MBA kita itu lebih ke versatile MBA. Jadi kamu juga bisa mix and match modul yang ada di sini. Ini udah kelihatan belum screen sis? Udah ya? Ya, jadi basically kamu bisa pilih di sini strategi entrepreneurship, kita ada market society, leadership untuk manager, financial, sustainable growth, insight management, sampai ke bawah ini project di 40 kredit, ini yang paling besar. Oke. Nah, jadi bisa dilihat sebenarnya MBA kita itu udah mencakup overall business degree yang kamu butuhin untuk bisnis 4.0 ya. Kita bilangnya bukan bisnis yang eh, kontemporer, karena kamu belajarnya akan lebih banyak ke strategi, lebih ke digital marketing juga, sama sustainable innovation. Jadi itu kayak bisnis innovation untuk ke depannya. Jadi belajarnya lebih ke futuristic business.
Oke. Hmm. Ini selama berapa lama Kak untuk master Lamanya cuma satu MBA? tahun. Satu tahun saja. Hmm, dan sorry, kok berbeda. Setelah 1 tahun itu Mm-mm. apa dapat postgraduate visa ya tadi ya Betul, selama 18 eh, bulan. 18 bulan ya. Betul. Oke, dan berarti kalau nggak salah juga along the way selama berjalannya sekolah di sana gitu ya bisa sambil nyari part time. Dan part time ini sebenarnya tadi disebutin lebih kayak shopping mall, cafe dan everything. Sebenarnya kita masih bisa apply untuk ke kantor-kantor juga kan ya untuk misalnya let's say jadi internship di sana gitu untuk belajar di manajemen di sana di bagian kantor-kantor gitu. Bisa aja, tapi mungkin agak susah. Kalau untuk part-time Hmm, yang corporate ya, kita bilangnya. hmm, Kalau mau easy way and easy money, itu sebenarnya hmm, part-time yang non-corporate malahan. oke. Karena just sharing aja, kita banyak student Indonesia kalau di UK itu, di situ jadi Gojek. Gojek drive, Hmm. not Gojek driver ya, bukan kayak Uber. ngangkut penumpang, tapi lebih Uber, tepatnya GoFood. Uber ya, Uber Food ya. Oh, oke Ya, oke ya. Uber Eats. Karena Uber Eats itu bayarannya paling tinggi untuk part-time saat ini. Bayarannya di 20 per jam. Jadi event udah melebihi 15. Wih, mantap banget ya. Mm. Nanti di provide scooter sama helmet, jadi tinggal antar-antar makanan. Wah, enak banget ya Hmm. skuter Iya, enak dikasih. banget. Enak Itu banget ya. contoh yang easy money ya. Karena kan sometimes, let's say kalau kerja di korporat itu belum tentu duitnya ada. Karena banyak banget korporatnya itu biasanya corporation mereka nyari internship itu yang unpaid. Alias kalian memang bisa kerja, dapetin experience, tapi kalian nggak dibayar, nggak dapat gaji. Gitu. Jadi pas Jadi plus kontak plus cari minus easy lagi money. ya. Mm-mm. Felix, kan dirimu udah banyak nih sending ke UK, selama ini juga mendampingi Mm-mm. UK dan semua uni kan UK. Aku mau tanya pendapat opini ya, karena Ya, menurut aku pribadi lebih bagus student untuk langsung masuk dive in di dalam ekosistem ya, supaya ketika mereka kayak lulus, kan itu kan cuma dapat sekitar 18 bulan sekarang maksimal ya. untuk post study visanya, mereka bisa dapat kerjaan yang lebih bagus gitu. Jadi jangan ngabisin waktu untuk kerja fisik, kan banyak orang yang mikir survival job dulu nih. Mm-mm. Eh, eh, Betul. bagusan mana langsung kayak kenapa kayak gitu? Karena 18 bulan itu menurut aku tuh sebentar banget untuk student bisa kayak meyakinkan employer bahwa dia adalah orang yang tepat untuk selanjutnya disponsori. Oke. Atau lebih bagus sebenarnya Halo. ya udah nggak apa-apa, mulai aja survival job. Toh sebenarnya untuk sponsor itu, kalau dirimu udah nemuin kerjaan yang tepat selama 18 bulan, mungkin aja kok disponsori. Jadi sebenarnya sponsor di sana tuh gimana sih, susah nggak sih untuk kerja? Jadi sebenarnya bisa dibilang itu depends ya. First of all, depends on the company. Itu juga ngaruh karena ada beberapa company yang memang listed di, let's say, priority in terms of recruitment international student. Jadi mereka memang diharuskan untuk nge-hire banyak international student. Nah, untuk yang itu biasanya akan dapat banyak priority dulu. Dan biasanya itu adalah yang punya pemerintah-pemerintah. Jadi lebih ke public services company. Tapi kalau ditanya selama 18 bulan itu apakah bisa dinilai, jawabannya sebenarnya udah cukup untuk evaluation recontinuation itu gimana. Karena to be honest, banyak banget selama 18 bulan itu kalau studentnya kerjanya serius dan let's say resultnya bagus, itu pasti akan di-extend 90%. Kayak gitu sih. So far kayak untuk extension itu nggak susah, yang lebih susah itu di awalnya untuk dapatnya. Jadi malahan harus lebih fokus ke lebih dapatnya itu. Kalau extensionnya selama kerjaan kita fulfill KPI dan lain-lain, itu pasti di-extend kayak gitu. Karena ketika company udah decide untuk nge-hire international student, mereka itu biasanya udah ada yang namanya cap sendiri. Dan biasanya cap dari company itu sebenarnya 5 tahun, tapi mereka nggak akan lepasin 5 tahun di awal karena mereka benar-benar mau lihat resultnya dulu. Makanya mereka akan continue itu biasanya langsung 2 tahun visa extensionnya, kayak gitu. Fair enough lah ya. Mau lihat hasil Mm-mm. kerjanya dulu gitu. Betul. Mm-mm. Oke. Gimana, Pram? Udah
tercerahkan. Lalu next question siapa yang mau unmute nih untuk tanya? Ya karena sebenarnya kalau misalnya mereka harus nyebrang dari Indonesia nih, harus ngelamar overseas kayak gitu ke UK, itu tuh hampir-hampir mustahil. Betul. Ya, jadi jalur ter em, Termudah, termudah ya bisa dibilang ya. Ya, melalui education mau nggak mau. bukan termurah ya, termudah teman-teman. Termudah ya. Tidak tidak murah tapi lumayan mudah. Heeh. Iya. Jadi kalau kita bilang mahal murah, aku udah sering jelasan juga. Kalian misalnya ini tuh anggap, wah kok misalnya aku harus sekolah lagi ya, gila harus bayar lah sekian-sekian gitu. Jangan dipikir seperti itu. Pikirnya itu kalian tuh lagi investasi demi diri kalian sendiri gitu loh. Sama kan kalau misalnya kalian kerja di Indonesia, kalian investasinya kemana? Kalian beli mobil, kalian beli rumah, kalian beli tanah, ya kan beli aset. Tapi kan kalian stay di Indonesia dengan kalian kerja, let's say misalnya kalian kerja di korporat di Indonesia kan. Nah, tetap aja kan sama investasinya beda. Nah, kalau misalnya kalian ke luar, yang diinvest adalah diri kalian sendiri. Di mana nanti selanjutnya ya kalian bakalan stay di sana gitu. Kerja di sana, opportunity karir di sana. Nah, makanya ini bentuk investment di lain sisi ya gitu. Jadi jangan dianggap kayak, oh kenapa aku harus sekolah lagi ya, kenapa nggak bisa langsung kerja. Aku sampai sekarang tuh masih banyak banget dapet kayak misalnya inquiry, kayak misalnya bisa nggak sih langsung kerja keluar. Nah, to be honest, Indonesia itu not categorized ya, maksudnya yang mereka bisa hire orang Indonesia kerja di negara-negara seperti ini. Udah pasti jawabannya sangat susah. Kecuali kalian punya special skill yang mereka nggak punya, jadi kayak somehow logikanya buat apa hire kita yang ada di Indonesia yang skillnya biasa-biasa aja dan di sana itu banyak manusia-manusia dengan skill yang jauh lebih hebat gitu loh. Employernya buat apa gitu loh? Worth it nggak nge-hire kalian yang dari sini? Kan mereka juga perlu banyak effort untuk nge-hire orang loh dari luar gitu. Ya nggak sis? Yang mau jalur ekspres ini loh langsung mau kerja biasanya susah sekali kasih pengertiannya gitu. Sekarang Ya, ini intinya nggak sih bisa lah. peluang kerja selalu ada. Cuman teman-teman harus melalui jalur yang benar. Kayak gitu ya. Setuju. Mm-mm. Sekarang ini Apalagi di nggak bisa era masuk sekarang ya. kalau kalau nggak ada ekosistem ya, maksudnya nggak dive in dulu di dalam ekosistem, nggak bisa dapat mutiaranya. Betul, betul. Iya. Oke, oke, ada pertanyaan next. Kalau bawa keluarga untuk ambil master, apakah possible? Apakah anak-anak bisa juga sekolah di sana? Nah, Mungkin kelemahan UK itu satu, dependent. ya buat postgraduate teman-teman belum bisa membawa dependent. Ya, unless teman-teman udah selesai master dan udah dapat sponsor kerja, itu bisa bawa keluarga. Dan untuk anak-anak Gitu. yang dibawa ke sana, apakah public school-nya gratis, Well? Ya, gratis sampai SMA. Oke, jadi kalian tahan-tahan dulu sampai kalian selesai master, and then kalian dapat sponsor kerja nih pada saat 18 bulan tersebut. Nah, kalian udah bisa sponsorin keluarga ya untuk dibawa ke sana. Kita ada PhD nggak sih? PhD belum ada. Oke. Any more questions yang mau langsung ditanyakan mungkin? Atau sis mau nambahin apa sis? Aku bilang udah cukup. Ini aku ngelihatnya oke banget, kampusnya bagus. Eh, dia juga lokasinya bukan bukan. Aku tadinya pikir cuman Golden Triangle karena aku taunya cuma dekat Southampton sama Portsmouth. Ternyata ada lagi ya, ada dua lagi, Betul. kota lagi yang dekat. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di tengah-tengah kota yang kayak gini, yang living costnya bisa jauh lebih murah, kemana-mana juga sebenarnya nggak terlalu jauh. Apalagi kalau punya mobil sendiri ke depannya, punya kendaraan sendiri, ya lebih oke, tapi mungkin bayar bensinnya nggak oke ya. Betul banget. Bayar bensin, bayar parkirnya nggak oke kalau di sana. Tapi ya, eh, kalau ngelihat kemungkinannya dibandingkan sama yang lain, eh, ini sangat-sangat oke ya. Maksudnya yang lain tuh negara lain ya teman-teman ya, dibandingkan Australia, Kanada saat ini, US. Kan kita cuma punya 5 favorite ya, termasuk New Zealand. Apalagi uang sekolah yang bisa dicicil, proof of funds cuma 28 hari, apalagi yang ditunggu. Bank reference sis. Ah, Bank reference bank doang. reference Ya, ya. Bank reference doang loh. Maksudnya teman-teman yang di sini yang bingung ya, bank reference tuh gimana? Jadi bank reference tuh cuma
ada kayak surat membuktikan bahwa ini akun kalian, kalian udah berapa lama jadi nasabah bank tersebut dan jumlahnya berapa. Nah, untuk jumlah itu kalau misalnya tricky, kan misalnya saldonya kurang nih, tapi kalau pakai bank reference tuh kalian misalnya pinjem dari mana aja, bisa aja tuh ditransfer sehari sebelumnya bahkan bisa. And then the next day kalian ke bank bikin bank reference, udah deh saldo kalian jadi sejumlah yang diminta untuk imigrasi. Itu. Beda kalau dengan bank statement, kalian harus dimutasi rekeningnya kan. Jadi terlihat tuh kalau misalnya ada duit siluman masuk, maksudnya duit masuk ya yang nggak jelas itu dari mana langsung gede atau segala macam, itu bisa resiko visanya fail. Nah, kalau di UK ini nggak bisa pakai bank difference doang. Oke, next question. Saya S1, anak saya kelas 2 SMA. Apakah bisa barengan daftar? Bisa banget ya, Vel ya? Bisa. Inilah namanya buy one get one. Buy one get one. Oke. Iya, karena kenapa nanti tinggalnya bisa barengan. Jadi kan lebih hemat living cost. Mm-mm. Tinggalnya bareng, ya kan? Cost of living-nya bareng. Oke, lalu kalau visa student nggak lolos, gimana biaya yang udah dibayarkan? Ada full refund ya, Vel? Dipotong administration ya, Vel? Paling Ya, ya? jadi buat teman-teman nggak usah worry karena sebenarnya untuk pembayaran di awal itu hanya deposit. Ya, deposit kita hanya 3.000. Nantinya teman-teman udah bisa ajuin visa. Kalau visanya gagal, akan di full refund, dipotong admin sekitar $100. Sisanya akan di refund. Tapi kalau visanya tembus, ya berarti tinggal proceed yang next payment. Kayak gitu aja. Dan setelah deposit 3.000 itu sisanya bisa dicicil sampai setahun dengan, setahun tuh dalam artian per 2 bulan ya, tadi 6 kali installment ya. Betul. Mm-mm. Oke, tapi kalau buat yang langsung bayar di depan, apakah ada Kelebihan. dapat additional ini nggak, Vel? Ya, Additional. additional 500 tadi. Jadi dipotong 500 lagi ya, 500 Betul. pound sterling ya. Betul. Jadi untuk masternya hanya 11.900. Oh, oke, itu yang mau langsung bayar juga dapat potongan. Mm-mm. Oke, next. Proses visa UK VI berapa lama? Dan visanya apakah butuh diperpanjang setiap tahunnya? Proses visa 1 minggu. Wih, gila, 1 minggu. Ya, saat ini Sis, UK yang satu paling minggu cepat. sis proses visa. Buat agent happy, buat student juga happy. Ya, jadi nggak ada nunggu-nunggu tuh. Gak ada drama visa nunggu ya ketar-ketir Ya, gitu. visa kita hanya seminggu. Paling cepatnya 3 hari biasanya. Gila, 3 hari loh guys. Gila, rekor. Hmm. Terus perlu diperpanjang setiap tahun nggak, Vel, untuk Nggak perlu. bachelor? Sampai selesai biasanya. Duh, udah paket hemat juga ya. Mm. Oke, bank reference tadi minimal 400 juta ya, Vel ya? Betul. Hmm. Oke, untuk persyaratan scholarship sekali lagi teman-teman, nggak ada, hanya butuh paspor hijau aja. Betul. Oke, biaya kuliah setahunnya only 280 jutaan rupiah. Yes. Kurang Untuk lebih. Ya. untuk master berarti 1 tahun program aja udah lulus. Jadi Ya. kalian bayar 280 juta udah selesai itu programnya. Dan untuk graduate visanya nggak ada bayar lagi ya. Kalau di Aussie kan kalian bayar tuh sekarang 4.600 Yes, Australian dollar, betul. ya kan? Nah, kalau di sini nggak ada. Aussie itu pemerintahnya makin matre ya kayaknya. Makin matre, yes. Visanya juga mahal banget visa studinya. Oke, ada question lagi kah? Sis, maaf kalau Ada saldo lagi. kita nggak sampai 400 juta bisa pakai bank reference ya. Iya, memang pakainya bank reference. Kalau di ini UK, Kita nggak butuh mutasi. nggak butuh mutasi loh. Karena teman-teman sebenarnya Indonesia itu termasuk di dalam level one country. Level one country bukan ya, kalau di UK namanya whitelist. Jadi sebenarnya Mm. tanpa rekening koran pun bisa, tapi ya janganlah Iya, menyusahkan supaya diri lebih aman, sendiri. betul. Jangan menyusahkan diri sendiri. Jadi lebih baik kalau cuma dikasih izin untuk pakai bank reference ya udah pakai itu aja. Itu kan Mm-mm. nggak sulit. Visa kalian juga jauh lebih cepat keluar gitu loh. Karena dilihat, oh oke nih application-nya gitu. Mm. Mungkin kelebihan visa student UK adalah nanti kampus itu biasanya mengeluarkan yang namanya sponsor letter ya. Jadi Hmm. sebenarnya application kalian itu udah bisa dibilang 80% kuat. Ya karena memang udah dapat sponsor dari kampus. Sisanya itu ya dari dokumen-dokumen yang disubmit kayak gitu sih. Oke.
And then sertifikatnya bisa dipakai di negara mana aja ya? Oh, mungkin ijazahnya, Vel. Sertifikat UK bisa Mm. dipakai di sekitar 35 negara diakui, semua negara Commonwealth, termasuk Kanada, Australia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan lain-lain. Jadi pokoknya semua negara Commonwealth atau jajahan UK. Dan Itu Indonesia. Indonesia. Keren lah ya. Kalau UK itu memang masternya education sebenarnya. Jadi kalau lulusan ijazah dari UK itu udah istilah kata dah surat sakti ya. Ya, sebenarnya bisa dibilang the highest sih UK. Jadi kalau memang di education nih, sebenarnya kalau mau dibilang yang paling prestige, hanya ada dua negara ya. Jadi first one will be US ya, tapi yang kedua itu adalah UK. Karena UK itu sampai hari ini masih leader dari semua negara Commonwealth. Jadi even negara seperti Australia, New Zealand, Kanada, itu sebenarnya kurikulum mereka itu masih jauh di bawah UK. Jadi ya bisa dibilang UK punya prestisnya sendiri ya in terms of degree kayak gitu. Oke, next question. Urutannya berarti granted visa dulu baru bayar kuliah atau sebaliknya? Jadi urutannya adalah teman-teman apply, dapat LOA, lalu deposit, lalu apply visa, lalu bayar sisanya gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Ini pada setia ya, lagi ngabuburit bareng. Mm-mm. Kalau kuliahnya master full in class atau ada hybrid? Oke, sih, boleh share, Vel. Seminggu berapa Masih jam kuliah? ya tergantung jurusan ya sebenarnya, tergantung jurusan. Tapi kalau untuk bisnis lumayan free karena seminggu cuma kuliahnya 3 kali. Ya, jadi per harinya paling 5 jam untuk yang MBA ya. Itu setahu aku yang MBA. Jadi nggak every day, only seminggu 3 kali. That's why sisanya kalian bisa kerja. That's the good news. Kayak gitu. Iya, jadi yang menariknya adalah kuliah di luar, nggak kayak kuliah di Indo, yang full day gitu ya. Di sana Hmm, tuh mostly, apalagi kalau master 2-3 hari kuliah betul. biasanya. Dan Winchester tuh uniknya kita boleh pilih kelas. Bisa morning atau afternoon. Jadi itu teman-teman yang decide sendiri. Kalau kalian mau kerjain di pagi, berarti kalian ambil kelas sore. Tapi kalau let's say kalian mau kerjain after lunch break atau setelah jam 1 ke atas, berarti kalian ambil kelas pagi. Kayak gitu. Itu dari semester awal udah bisa milih atau nanti baru Bisa semester? dari awal. Oh, oke, asik banget ya. Bisa tentuin. Oke, lalu ada sistem ujian ulang nggak? Sistem ujian ulang remet maksudnya. Ramet. Kalau nggak lulus ini kali mata kuliahnya. Kita nggak ada sistem remedial, cuman biasanya kalau memang eh, di modul tertentu nilainya masih kurang, biasanya akan disuruh submit kayak supporting project kayak gitu sih. Jadi bukan remet tapi ke PR tambahannya kayak gitu. Buat supaya getting skor yang paling nggak Betul. lolos KKM lah ya kalau di sini Yes, yes, ngomongnya. yes. Mm-mm. Oke, dan untuk lulus kuliahnya dia pakai apa kan? Tesis kan bukan tesis ya berarti ya? Kita bisa thesis atau project. Oh Jadi bisa pilih studentnya. bisa dipilih ya. Oke. Ada maksimal jam kerja sebagai student visa ada dong. 20. Mm-mm. 20 jam per minggu. Betul. Kecuali pas libur ya, Vel. Kalau pas Pas libur bisa 40. libur itu kategorinya macam gimana, Vel? Coba mungkin boleh dijelasin. Summer and winter break. Jadi cuma 2 kali setahun. Yang satu ketika summer break, yang satu lagi ketika winter break. Jadi libur kampus. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Winter itu banyak job bisa kerja di Christmas market, seru banget. Wih, seru banget. Mm-mm. Christmas market. Oh, mereka pasti karena butuh additional stuff lah ya, yang Banyak dadakan kan gitu ya. mereka bikin bazar. Jadi bazar di UK itu Christmasnya itu bisa sebulan gitu. Oh, Hmm, jadi udah kayak full timer ya. benar. Jadi sama liburan bisa kerja tuh full time-nya itu. Asik banget ya. Oke. Untuk cuaca, Vel, paling dingin di berapa? Cuaca tiap hari dingin. Jadi yuk Winchester itu paling panasnya di 18 derajat itu pas summer. Summernya Oh, 18, hari-harinya kalau nggak summer sekitar 10 ke 15.
Oke, dan the coldest one pas winter bisa sampai berapa? 5, tapi nggak snow ya. Kita nggak snow, unless lagi ekstrim banget, biasanya baru snow. Oke, Mm, berarti sejuk-sejuk lah ya kalau di sana itu. mm-mm. Lebih ke angin sih dinginnya. Ya, Kerja sampai PR butuh berapa lama? 5, Oh, 5 lima tahun tahun ya minimal. menuju PR. Kalau di health, ya selain health itu sekarang di 8 tahun. Okay, any more questions maybe? Atau ada yang mau raise hands? Kita masih Kali, kasih. tadi ke lewat, boleh Ya, tolong diulangi nggak tadi yang pas urutan setelah dapat LOA, oke. selanjutnya apa bayar kuliah atau ini aku mau catat soalnya sorry. Boleh, boleh. Jadi stepnya itu applied, and then second stepnya itu dapat LOA, and then ketika udah dapat LOA, step 3-nya adalah kita menuhin condition yang ada di LOA. So, for example, Oke. masih diminta your CV atau SOP atau IELTS, ya itu harus dipenuhin. Step 4-nya adalah setelah itu dipenuhin semua adalah bayar deposit. Depositnya sekitar 3.000. Once Hmm, payment deposit, itu step 5-nya adalah kita urus visa. Ya, jadi urus karena visa, oke. once depositnya udah kebayar, itu kampus sudah bisa mengeluarkan yang namanya CAS letter atau confirmation of acceptance. Itu surat yang ditujukan ke embassy untuk apply visa. Nah, once kita udah ada surat itu, kita proses visa student, dan once visa studentnya granted, nanti tinggal dibayar pembayaran selanjutnya dan berangkat kayak gitu. Bang Ray, Pembayaran selanjutnya berarti untuk tuition fee-nya ya? Betul. Yang 12.500 itu. Betul, tapi yang 3.000 tadi yang terbayar Hmm. itu udah Hmm. mengurangi yang 12.000 nantinya. Oh, oke. Mm-mm. 3.000 Deposit itu itu mengurangi. mengurangi Hmm. tuition fee, ingat ya, karena deposit Hmm. is part of the tuition fee. Oh, Bang oke. referensi Dan butuh berapa ya, bro untuk tadi? tadi ya proof of funds-nya 4.000 itu sorry bukan 4.000 maksudku, yang 400 400 juta tadi juta itu, ya. ah, itu di luar dan beda lagi dari deposit ya. Em, Ya itu hanya ditaruh di rekening aja. Nanti ketika visa Oke. application-nya udah granted, ya uangnya Hmm. bebas ditarik lagi, mau diapain lagi bebas. Bebas even misalnya kalau visa udah granted Heeh, ditarik lagi juga masalah gitu nggak ya. masalah, iya nggak masalah. Hmm. Tapi jangan Oke. ditarik ketika masih on application ya. Jadi karena sometimes mereka Ya. bisa ngecek ke bank. Oh, oke. Mm-mm. Granted. Oke, clear. Thank you, Kak Feris. Yes, thank you. Nggak Hmm. lama juga kok proses visa UK, Hmm. nggak sampai yang let's say Seminggu kalau lah. kita bisa sampai lebih dari sebulan kan, itu Heeh. cuma semingguan, jadi aman lah harusnya. Kita nggak pernah sebulan sih. Biasanya 2 minggu kita udah telepon embassy soalnya. Oke, oke, maksimal umur berapa diusahakan nggak lebih dari 50 ya, Ya, Vel ya. jangan lebih dari 50. Tapi kalau ada special case gitu mungkin dari segi portofolio gitu boleh ya. Ya, pokoknya yang udah up above 50 kita akan consider case by case. Nih umur Tapi kalau di 51, bawah 50 masih aman banget ya. umur 51 nih Vel, gimana Vel? Boleh lihat Ya, resume-nya dulu kali ya. boleh. Nanti prepare aja semua dokumen, kita review lagi gitu. Oke. Oke, next question. Kak, kalau saya ambil MBA, apakah bisa saya kerja di bagian administrasi rumah sakit dan apakah itu termasuk dalam jangka waktu 5 tahun untuk bisa apply PR? Bisa aja kalau MBA. Tapi kalau kamu mau lebih spesifik rumah sakit, berarti ngambilnya yang public health tadi. Itu dari any background bisakah untuk public health? Harus pernah di health related. Jadi Hmm, dari degree atau dari experience. ada jalan nggak untuk yang dananya cuma 270 juta? Berdoa, Apa? ada jalan nggak untuk yang dananya cuma 270 juta nih? 200 itu. Bisa adult care. Oh ya, adult care 9 bulan program. Tapi adult care itu dia nggak pakai ini ya, nggak pakai bank reference juga ya. Nggak Maksudnya pakai juga. tanpa rekening koran Pakai, juga. pakai, pakai. Pakai Bank rekening reference. reference, tapi nggak pakai rekening koran. Berarti maksudnya Sama ini aja, iya. kesulitannya, ini aku di WA nih, kesulitannya adalah yang bank Bank reference ref- 400 juta itu. Oh.
Ada sih yang sebenarnya case nggak pakai ya file ya. Mungkin boleh share file yang Mungkin no pakai. jangan, itu bukan contoh yang bagus. Oh, Jadi kita tetap bukan. pakai aja karena situasi lagi begini sekarang. Oh iya iya Jadi iya benar. ya kita pakai aja. Atau bisa pakai bank references Utami aja. Iya iya. Jadi kalau bank reference sebenarnya kalau misalnya kalian ada kekurangan situ sebenarnya boleh pinjem dari mana aja, masukin Ya, aja ke rekeningnya itu pinjam nggak ke, apa-apa. let's say ke apa ya, saudara, keluarga, Pinjam ke Felix, tetangga. pinjam ke Felix nih. Portonya banyak. Iya, jadi gitu bisa pinjam ke orang sekitar, basically untuk visa doang. Ketika nanti visanya udah granted, ya kalian tinggal balikin lagi, gitu. Karena kan Berarti butuh, kurang lebih seminggu sampai 2 minggu ya minjemnya ya. seminggu 2 minggu lah spare doang, ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Ya, itu lalu caranya ya, the last option itu. iya the last option. Lalu untuk adult care ada Tapi beasiswa. teman-teman jangan ajukan pinjaman ya, demi untuk sekolah. Kalau gitu mending jangan. Iya, benar. Oke, untuk adult care ada beasiswa nggak? Oke, Untuk adult pertanyaan. care ada, nanti beasiswanya sekitar 5.000 kalau adult care itu. Jadi Pokoknya totalnya net uang sekolahnya sekitar 11.000. Jadi masih cukup sih dengan budget itu yang tadi kan. mm, Mm-mm, sekitar 250 juta soalnya. betul. Adult care juga bisa sambil kerja, tapi harus di-highlight adult care itu pembatasannya itu 10 jam doang kerjanya. Jadi nggak boleh 20 jam ya. Karena dia programnya compact ya, Ya, cuma 9 intensif, bulan. intensif ya. Mm. 9 bulan habis itu langsung gawe. Langsung gawe. Sekolahnya yang itu lebih capek ya, 9 ke 5 kayak orang kerja. Karena benar-benar di training untuk Iya, jadi caregiver. betul. Syarat untuk sekolah adult care apa aja, Kak? Oh, ini boleh spill lah dikit, Vel. Karena mereka tahu kamu Sebenarnya juga. kalau adult care itu semua background bisa, tapi biasanya kita akan seleksi yang bisa dapat decision cepat itu yang udah punya pengalaman. Jadi let's say kamu udah pernah jaga orang tua, atau kamu pernah jaga saudara kamu, atau nenek, atau kakek gitu-gitu ya. Itu juga bisa jadi part of pengalaman. Atau kamu udah Walaupun pernah personal, volunteering, ya walaupun personal boleh lah ya kita boleh, ini. boleh. Karena kan kita dulu juga ada student yang begitu kan, jaga Iya, orang tua sendiri ya. banyak ada student kok yang begitu dan pas di interview juga oke lolos aja. Jadi kalian Betul. masukin aja nanti di ini Mm-mm. resume kalian pernah jaga orang tua atau apa segala macam. Yang penting waktu ditanyain pas interview, karena kan ada interviewnya, kalian tuh bisa jawab dan nggak perlu khawatir kita ada role play-nya. Kalau Ya, untuk kita ada nanti. coaching interview juga sampai teman-teman itu mantap sebelum kita kasih interview yang aslinya. Gitu. Mm-mm. Dan untuk interview, andai kata nggak lolos di yang interview part one, bisa dapat Sec- additional Second chance ya. opportunity ya, Heeh. second chance-nya ya. Dan dengan interviewer yang beda, bukan dengan yang interviewer pertama gitu. Syarat bank reference itu apa saja ya? Punya rekening bank aja. Mm-mm. Misalnya punya rekening bank BCA, tinggal datang ke kantor BCA and then langsung bilang ke CS-nya, saya mau minta bank reference dong. Untuk apa? Untuk ke UK nih. Nanti mereka bikinkan gitu. Betul. Saya background engineering mau ambil adult care apa bisa? Bisa aja asal tadi itu paling nggak paham lah ya tentang gimana Hmm, kerja caregiver, and nanti waktu di interview bisa jelaskan dengan mungkin pernah handle orang tua atau saudara gitu. Oke, ada pertanyaan lain kah? Tapi kalau eh, hmm. Kak Parling Ngoman ini tadi usianya 51 ya, adult care itu dia maksimal 45 loh. Adult care nggak bisa, bisanya master berarti. Mm-mm. Kalau Mm. di adult care dia maksimal 45. Daftarnya kemana untuk adult care? Bisa ke Sis Utami atau ke aku ya. Nanti kalian tinggal WA aja, nanti kita kasih list dokumennya apa aja. Mostly sih dokumennya hanya ijazah, transkrip yang sudah ditranslate bahasa Inggris dengan Swan Translator ya, kalau misalnya belum ada Mm-mm. translationnya. Lalu paspor, and then resume. Sementara itu dulu, nanti bisa menyusul untuk IELTS UKVI dan Mm-mm. juga SOP-nya. Kan kita nanti ada scheduling untuk interview juga, lalu bisa mulai untuk prepare buat interview juga di situ. Betul. A-level maksudnya untuk apa ini? Untuk adult care? Enggak perlu. Ijazah minimal kelas 12.
Oke. Ada pertanyaan lain sebelum kita close? Kalau nggak ada, mungkin boleh closing statement ya, maybe ya. Dari Felix deh, closing statement Fel. Closing statement-nya, thank you teman-teman yang udah hadir di sesi hari ini. Semoga sesinya useful buat teman-teman dan menginspirasi teman-teman untuk coba kuliah di UK. Gitu aja. Oke, singkat pada jelas ya. Hmm. Penuh ajakan. Oke, next is Utami. Oke, teman-teman, seperti yang kita tahu, dunia berubah, peta imigrasi berubah. Kalau misalnya kalian nggak pinter untuk, kita tahu nih, ya, seluruh dunia tidak baik-baik saja. Ya, saat ini kondisinya juga tidak baik-baik aja, tapi diam di tempat itu juga tidak akan jadi apa-apa. Gitu. Kalau kalian punya peluangnya dan kalian tahu ada cara yang memungkinkan, tapi semua ini harus dipertimbangkan secara matang, memungkinkan untuk kalian bisa hidup lebih baik besoknya, untuk kedepannya, kalian boleh masukin ini di dalam radar kalian, dipertimbangkan. Karena aku memang ngelihat, eh, terus terang Winchester ini aku juga baru tahu, tapi aku ngelihat kampusnya memang bagus banget. Jarang ada kampus yang sebegitu besarnya, dengan ada 30 buildings di dalamnya, punya tuition semurah ini. Jarang banget. Kayaknya biasanya paling murah pun after scholarship itu bisa 15 sampai 18 ribu. Nah, kalau teman-teman juga bisa dive in di dalam ekosistemnya dan nanti ke depan bisa punya masa depan lebih baik di UK, atau pikirin kalau Inggris itu, aku selalu bilangnya bukan cuma mikir UK, bukan cuma mikir untuk stay di sana, tapi kalian harus mikir untuk go global. Karena ini standar dari UK. Kenapa sih sebenarnya kuliah di UK itu cuma 3 tahun? Ada nggak yang pernah mikir kenapa sih kalau bachelor di UK kok 3 tahun? Kenapa nggak 4 tahun? Kan US 4 tahun, Kanada juga 4 tahun. Karena memang UK itu memang mereka mempersiapkan orang-orangnya untuk langsung masuk di dalam dunia kerja. Jadi nggak ada tuh lenyah-lenyah mikirin 2 tahun pertama itu mikir tentang ulangan dulu subjeknya, terus materinya diulang-ulang yang kayak dari SMA kayak gitu. Nah, teman-teman, ini adalah kesempatan yang bagus ya. Eh, Kebetulan kita juga WNI, jadi kita dapat privilege ya. Jadi jangan tunggu lama-lama, hubungin aku atau Sis Martini, anytime kita available buat kalian. Mau nanti one-on-one session sama Felix juga boleh ya, Felix ya. Boleh. Oke, gitu aja dari aku. Oke, thank you Sis Utami. Nah, teman-teman, Sis Utami udah banyak jelasin. Aku di sini cuma mau nambahin buat Felix, memang dia pegang Oxford ya, di mana itu dia ada program yang social adult care juga ada, and then ada yang Winchester Uni ini juga. Tentukan pilihan kalian based on kualifikasi dari mungkin dari usia, and then dari background kalian, dan dari prospek karir kalian ke depannya mau gimana. Buat yang memang pengen dan passionnya ada untuk punya istilah kata punya passion untuk merawat orang tua, itu bisa coba social adult care. Tentunya bagi yang usianya maksimal 45 ya kalau ini. Nah, buat yang pengen ambil master yang prestigious, udah pasti kalian bisa coba di Winchester gitu aja. Nanti untuk kalau misalnya ada detail yang perlu ditanyain, kita open dan welcome. Kalian bisa hubungin aku atau Sis Tami. Nanti kita akan digging lagi infonya buat kalian. Oke, sekarang kita mau foto dulu ya, Sis. Kamu yang foto ya. Ke mute kamu sayang. Tapi ini Felix harus stop screen sharing dulu. Oh iya, Oke. lupa. Iya. Udah senyum-senyum aja, lupa matiin. Oke, bentar ya. Bentar-bentar, ini kayaknya semuanya belum siap. 1, 2, 3. Wait. Oke. Terima kasih teman-teman udah hadir. Terima kasih. Selamat berbuka puasa dan berkati. Oke, thank you. Bye. Thank you Alright. all, bye.